Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mas-mas sekalian, mbak-mbak sekalian, tadi saya sempat deg-degan karena ternyata bapak saya ikutan masuk. Nggak tahu sekarang kayaknya bapak saya disconnect gitu. Jadi udah deg-degan. Deg-degannya apa ya? Ya kadang kan kalau misalkan kita ngomong terus dilihat sama orang tua itu kan rasanya beda. Alhamdulillah ya. Jadi kata-kata itu adalah kata-kata yang paling pantas kita ucapkan pertama kali sebelum kita memulai. Karena apa? Karena Allah SWT telah memberikan semua yang kita butuhkan, bahkan tanpa kita meminta. Jadi misalkan kita Allah tahu bahwa kita tuh perlu untuk bernapas gitu ya, dan bernapasnya di mana-mana gitu. Kita perlu jalan sambil bernapas gitu ya. Kita perlu berlari sambil bernapas. Maka kemudian Allah tuh tanpa kita minta sudah membuat oksigen ini tersedia di mana-mana. Tanpa kita minta. Allah SWT juga tahu bahwa kita itu perlu untuk jantungnya kita tuh selalu berdetak. Tapi kita tidak pernah meminta, tidak pernah sekalipun kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan jantung saya selalu berdetak setiap saat. Kita tidak pernah meminta, tidak pernah berdoa, tapi Allah SWT tahu bahwa kita perlu itu dan Allah sudah mengkaruniakan itu sebagai salah satu rezeki yang Allah SWT karuniakan selama hidup kita. Jadi sangat pantas ketika kemudian setiap pidato, setiap khotib itu hampir selalu dimulai dengan alhamdulillah. Entah itu alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda dan sebagainya. Kalau tadi saya memulai dengan alhamdulillahilladzi tadi apa lagi? Lupa. Yang selanjutnya mungkin kita juga menyampaikan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW karena beliau adalah makhluk yang Allah SWT pilih. Gitu ya. Beliau adalah manusia yang pertama kali akan mengetuk pintu surga dan beliau juga adalah manusia pertama yang akan Allah berikan kesempatan untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Nah, tidak ada yang akan beliau berikan syafaat kecuali umat beliau. Jadi insya Allah umat Islam, kita sebagai umat Islam akan mendapatkan syafaat beliau. Selama kita tidak melakukan hal-hal yang bid'ah. Gitu. Karena apa? Karena ketika Rasulullah SAW nanti memberikan syafaat, kemudian tahu bahwa kita mengada-adakan, maka Rasulullah SAW kemudian pergilah gitu. Sesungguhnya kamu sudah mengingkari sunnahku. Nah, sahabat sekalian, mungkin di sini saya sedikit sharing saja. Mungkin saya tidak bukan ustadz, bukan apa gitu. Jadi mungkin namanya orang yang sudah makan asam garam itu kan berbagi garamnya gitu. Nah, jadi nanti silakan teman-teman yang mungkin masih muda nanti bisa mencicipi garam yang saya sajikan gitu ya. Jadi bisa belajar dari kegagalan yang saya buat, kemudian bisa motivasi diri untuk bagaimana caranya agar bisa berhasil dalam hidup ini. Karena ya walaupun kita tidak tahu ya siapa yang umurnya lebih panjang, tapi secara hitung-hitungan ya
kira-kira jenengan tuh yang punya masa depan jauh lebih panjang daripada saya. Karena kalau tadi sudah dibacakan sama Mas Gito kan, kalau saya lahiran 83, berarti sekarang sudah 37 tahun, ya, hampir 40 tahun. Nah, kalau orang sudah 40 tahun itu kan maka akan ada malaikat yang ini ya, yang memanggil-manggil bahwa oh waktumu sudah dekat, gitu ya. Kamu apa namanya ya waktu kematiannya sudah dekat, gitu ya. Jadi, harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Tapi teman-temannya masih jauh, paling mungkin masih 20-an kan, masih mungkin masih belasan tahun dari jarak 40 tahun itu. Maka insya Allah ya nanti saya akan sedikit berbagi tentang apa yang sudah pernah saya alami dan saya yakini. Maka moto hidup saya itu adalah ya work hard, play hard, dan pray hard. Nah, tadi kalau Mas Dito tadi mungkin ya baca takut salah tadi, makanya terus dia ya pokoknya semua keras gitu. Ya padahal sebenarnya itu work hard, play hard, dan pray hard. Gitu. Jadi bekerja dengan keras, kemudian ya diselingi dengan main ya. Tadi ada yang nanya tadi, Mas Edi siapa tadi? Itu mainnya main apa Mas? Saya mainnya Mobile Legends. Tapi ya paling sejam gitu ya, sehari. Kemudian pray hard. Jadi tidak lupa untuk beribadah. Nah, kalau saya menyebut tidak lupa untuk beribadah itu mungkin agak salah. Karena apa? Karena seharusnya ya, ibadah itu bukan masalah jangan lupa untuk apa kan, seolah-olah kan kalau jangan lupa untuk ibadah kan seolah-olah cuma apa ya, kayak selingan gitu. Padahal ibadah itu kan sesuatu yang sebenarnya yang paling penting ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi ibadah ini sesuatu yang sangat penting, cuma caranya ya bermacam-macam. Ada yang ibadah yang Allah tentukan, ada ibadah yang misalkan lewat bekerja, itu juga kita kalau niati ibadah insya Allah bisa. Oke ya, mohon maaf ini saya intronya panjang. Biasa kan katanya kalau orang-orang tua tuh seneng ngomong, seneng cerita. Jadi judulnya jangan takut gagal. Jadi jenengan masih muda ya. Kalau dulu siapa ya, Pak Purdi Chandra itu dulu pernah bilang ya. Jadi kalau setiap orang tuh punya jatah kegagalan sendiri-sendiri. Nah, maka habiskanlah jatah kegagalan itu sebelum tua. Jangan sampai sekarang kita ini ya tidak melakukan apapun, nanti gagalnya belakangan. Oke. Berani gagal adalah takdir. Ini saya menyebut sebagai sebuah takdir. Karena apa? Karena ketika kita bayi ini kita harus melewati fase ini ya, gagal. Gagalnya berkali-kali, kemudian berhasil, kemudian gagal lagi. Jadi kan kalau kita lihat ya, kalau misalkan kita coba ingat-ingat dulu gitu kan, ketika kita mencoba berdiri gitu kan, itu tersiak-siak gitu. Jadi gagalnya berkali-kali, kemudian setelah berhasil maka itu adalah keberhasilan yang yang hakiki. Karena kalau orang sudah bisa berdiri ya tidak akan mungkin dia akan ini lagi harus sangat jarang dia harus merangkak lagi, kecuali kalau misalkan sudah tua atau mungkin sakit dan sebagainya. Tapi biasanya kalau orang sudah berhasil ya sudah. Nah, ketika kita mencoba seperti ini, ya, kalau kita tidak dibiarkan untuk gagal, maka kita tidak akan pernah bisa berjalan dan berlari. Jadi kalau misalkan seseorang itu ditolong terus gitu ya, jadi otaknya itu dia tidak akan bisa mencari titik keseimbangan. Kan otak kecil itu kan dia salah satu fungsinya untuk mengatur keseimbangan tubuh. Nah itu kan harus dilatih.
Makanya kalau misalkan kita naik sepeda itu sebenarnya yang dilatih itu otak kecil kita, ya. Insting dari otak kecil kita. Nah, kalau kita tidak pernah dilatih, kalau kita tidak pernah dibiarkan untuk gagal karena berlatih itu, maka kita tidak akan bisa berjalan, berlari, ataupun kalau misalkan tadi nyepeda gitu. Mungkin ada dari teman-teman yang dulu ketika latihan nyepeda, nabrak apa. Kalau saya ingat dulu pas latihan nyepeda, perasaan pohonnya itu di sebelah kiri jauh gitu, tapi entah kenapa kok tangan ini mengarahkan ke pohonnya itu dulu pas di pinggir kali gitu. Nah, jadi kadang seperti itu. Nah, alam pun menguji gitu ya. Jadi memang sepertinya memang di dunia ini kita tidak dibiarkan untuk hidup nyaman gitu. Karena apa? Bahkan kupu-kupu pun itu harus keluar dari kepompongnya. Nah, dan dia harus keluar sendiri. Jadi kalau misalkan jenengan lihat kupu-kupu kemudian mencoba ditolong kepompong kemudian mencoba ditolong biar dia keluar, maka ototnya itu nggak akan terlatih gitu ya. Karena ototnya nggak terlatih, maka kemudian dia nggak akan bisa terbang, sayapnya nggak akan berkembang. Darah-darahnya itu nggak akan terpompa ke sayap-sayapnya ini sehingga dia nggak akan bisa terbang seumur hidupnya. Nah, jadi pelajaran dari bayi dan kupu-kupu ini kemandiriannya menyelamatkan. Jadi memang ini ya. Jadi terus terang saya dari dulu ya, sejak dari SMA, dulu saya tuh mencoba untuk latihan mandiri. Jadi saya sejak SMA dulu tuh latihan untuk jualan. Mungkin teman-teman juga insya Allah banyak ya yang lebih daripada saya. Cuma saya ini kan bapak ibu saya alhamdulillah berkecukupan gitu ya. Sehingga dulu ketika saya SMA itu jualan buku gitu ya. Kemudian saya yaitu jualan buku gitu ya, sama majalah. Itu ketika bapak ibu saya tahu itu kemudian dilarang gitu ya. Karena apa? Karena sumbernya sinau gitu. Tapi justru menurut saya pengalaman itu pengalaman yang berharga banget gitu. Karena saya juga masih delik-delik untuk jualan. Karena bagi saya ketika itu rasanya gini ya. Jadi ketika saya misalkan minta dari bapak itu, kalau saya minta duit dari bapak itu umpamanya dapat dikasih duit 20.000. Dibandingkan dengan saya jualan buku, saya badi misalkan cuma 1.000. Itu rasa untuk jajan pakai duit 1.000 itu jauh lebih nikmat daripada jajan pakai 20.000 yang dikasih bapak. Nah, mungkin teman-teman juga saya yakin juga ada yang jauh lebih, ya mungkin ada yang bahkan terpaksa karena keadaan harus jualan dan sebagainya. Cuma kalau saya itu kan itu kondisinya, karena keluarga mungkin sudah berkecukupan, maka itu adalah kerentek dari saya sendiri. Gitu. Nah, kemudian pertolongan agar tidak gagal itu kadang justru akan menghancurkan. Jadi ini mungkin pelajaran bagi teman-teman juga yang nanti akan punya anak dan sebagainya. Jadi kadang kita tidak boleh terlalu memanjakan, gitu, karena pertolongan kita yang terlalu memanjakan itu justru akan menghancurkan seseorang. Oke. Ini oke, sebelum saya masuk ini ya, karena kenapa kok saya membahas kegagalan? Karena menurut saya kegagalan itu adalah sesuatu yang pasti dialami semua orang, entah apa jenis kegagalannya. Tapi kadang seseorang itu justru malah meletakkan kegagalan itu dalam sisi terdalam hidupnya. Jadi kalau seolah-olah gagal itu adalah sesuatu yang jadi aib gitu ya. Padahal gagal itu sebenarnya akan jadi pelajaran bagi orang lain. Jadi kegagalan seseorang itu justru akan jadi pelajaran yang sangat berharga bagi orang lain agar tidak mendapatkan kegagalan yang sama harapannya. Jadi gampangannya gini, kayak misalkan jenengan jalan gitu ya, jalan di sebuah tempat yang jenengan tuh nggak tahu. Nah, kemudian
Suatu saat jenengan nemu jalan buntu. Maka kemudian ketika jenengan ngasih tanda jalan buntu gitu di depan jalan buntu itu, maka orang lain tuh orang lain yang bisa baca tanda itu dia nggak akan masuk ke jalan buntu itu. Nah, sama dengan ini ya. Jadi kegagalan Anda hidup ketika misalkan tadi menemukan jalan buntu itu. Ketika kemudian jenengan simpen saja, jenengan tidak menceritakan itu, jenengan menganggap itu aib gitu ya, bahkan ada yang sampai depresi karena kegagalannya, maka kadang yaitu tidak membuat orang lain itu selamat dari jalan itu. Tapi ketika jenengan sharing tentang kegagalan itu, maka ya Anda akan insya Allah menyelamatkan banyak orang, paling enggak 1-2 orang. Nah, jadi orang-orang gagal, orang-orang sukses pun juga mereka punya kisah yang kemudian disejarahkan gitu. Jadi misalkan ini ya, ini beliau adalah orang yang sekarang sudah meninggal, tapi nama ini Anda pasti nggak asing lagi, Walt Disney. Itu kan nggak tahu ya kalau ini ya, kalau kalangan milenial, anak-anak muda tahu nggak Walt Disney? Kalau saya tahu gitu. Dulu kan ada film Donald Bebek, terus Mickey Mouse gitu. Itu kan produsennya Walt Disney. Oh kayaknya itu juga iya Princess itu ya, Princess itu kan Walt Disney juga. Nah ini Walt Disney ini beliau pernah dipecat dari perusahaan tempatnya bekerja karena dianggap nggak punya kreativitas. Ini beliau bekerja di sebuah koran, gitu ya, kemudian beliau dipecat karena katanya nggak punya kreativitas. Kemudian setelah dipecat, ya, dia suka gambar, maka dia bikin film kartun pertamanya, Love of Brain. Jadi saya pernah lihat dokumentasinya. Jadi kalau saya nggak salah ingat itu beliau bikinnya di kayak buku gitu ya, buku terus di gitu. Jadi awalnya seperti itu, kemudian dapat suntikan dana itu sangat besar ya jumlah ini pada zaman dulu. Tapi kemudian dipaksa menutup karena distributornya tutup. Jadi distributor filmnya itu tutup, maka kemudian ya nggak ada yang ini kan, nggak ada yang jualin filmnya gitu ya. Nah, maka kemudian dia dipaksa tutup. Nah, dia pindah ke Hollywood, kemudian gagal lagi beberapa kali, akhirnya dia punya perusahaan yang sangat sukses menggunakan nama dia sendiri yaitu Walt Disney. Nah, mungkin ini pasti semua tahu Harry Potter ya. Jadi beliau adalah pengarangnya, namanya adalah J.K. Rowling. Di buku pertamanya itu ditolak penerbit sampai berapa kali? Sampai 12 penerbit ya, semuanya ditolak. Kemudian posisi dia ketika dia submit bukunya itu ya, itu ketika dia kondisinya bercerai, kemudian dia harus membesarkan anaknya sendiri dan dia nggak punya pekerjaan kecuali yang diandalkan sebenarnya pengennya bukunya itu bisa dibeli sama penerbit, kemudian akhirnya dia bisa punya duit gitu. Tapi dia sudah mengirimkan ke 12 penerbit, semuanya ditolak. Maka kemudian dia tetap mengirimkan buku itu dan akhirnya bukunya jadi bestseller dunia. Gitu. Jadi saya pikir semuanya nggak ada yang nggak tahu Harry Potter. Gitu. Dan Harry Potter ini sudah ada banyak bukunya, ada banyak serinya, ada banyak filmnya juga gitu ya. Dan setiap pemutaran filmnya pasti selalu membludak. Belum. Iya, mohon maaf. Ini ya, ini orang yang akhir-akhir ini diberitakan hilang karena mengomentari sistem yang ada di Cina. Nah, jadi Jack Ma ini juga orang yang gagal, jadi DO dari SD 3 kali, kemudian DO dari SMP-nya 2 kali. Kemudian gagal masuk universitas 3 kali gitu, jadi memang kenyang dengan kegagalan.
ditolak lamaran kerja di polisi, kemudian lamar ke KFC juga ditolak, gitu. Terus kemudian dengan PD-nya melamar ke Harvard ditolak semua 10 kali. Kemudian beliau akhirnya ya udahlah bikin aja gitu, namanya Alibaba.com. Dan sekarang beliau termasuk salah satu orang terkaya di dunia, walaupun sekarang hilang karena itu tadi mengomentari sistem yang ada di China. Nah, ini salah satu channel favorit saya di YouTube. Jadi Christine Ali ini sebenarnya channel ini ya isinya tuh cerita-cerita para pengusaha-pengusaha gitu yang sekarang sudah sukses. Tapi ternyata kalau kita melihat cerita-cerita orang-orang sukses itu kadang kadang kasihan terus sampai nangis gitu ya. Jadi misalkan kayak ini siapa namanya? Saya lupa, kalau saya ingat-ingat nama susah ya. Jadi ini beliau ini dulu sampai benar-benar nggak punya duit gitu ya. Kemudian akhirnya duitnya tinggal 900.000, terus akhirnya dia sudah putus asa, kemudian dibeliin, dia nggak sengaja nemu ini yang pengawet bensin gitu ya, bukan pengawet bensin. Jadi yang bikin bensin jadi awet itu pakai minyak atsiri ya. Maka kemudian dia coba-coba bikin sendiri minyak atsiri, kemudian ternyata dia coba berhasil ya. Dia pakai modal 900.000 gitu ya. Kemudian akhirnya dengan kegigihan dia gitu karena nggak punya duit, maka kemudian dalam waktu 3 bulan langsung jadi 1,4 miliar. Ya ini cerita-cerita mungkin ya, kalau kadang Arli namanya Arli. Nah jadi kadang kalau kita melihat Mas Arli ini di YouTube-nya beliau tuh ya orang sukses gitu ya. Beliau baru bangun rumah gitu ya, kemudian mobilnya juga bagus gitu. Kemudian beliau kalau cerita-cerita itu kayak orang ini sukses sekali. Tapi ketika di sini di channel ini beliau cerita bahwa ternyata masa lalunya itu sungguh ini gitu. Jadi banyak sekali ya, jadi cerita-cerita mungkin kalau misalkan jenengan mau lihat juga monggo juga Christine Ali. Jadi ternyata di balik kesuksesan seseorang itu banyak cerita sedih gitu ya, banyak cerita-cerita penuh pengorbanan gitu. Nah, oke. Jadi saya mungkin karena ini ya sudah hampir jam 9, tadi kan katanya sampai jam 9. Jadi saya nggak akan banyak cerita tentang diri saya. Mungkin karena ini nanti saya mau upload ke YouTube. Kalau boleh. Boleh Mas ya? Jadi saya upload di YouTube, jadi saya nggak akan cerita banyak tentang pribadi saya. Jadi setiap orang punya cerita kegagalan sendiri-sendiri. Ya mungkin 1-2 nanti akan saya ceritakan kegagalan saya. Nah, jadi yang perlu kita ingat adalah ini, Allah tidak berjanji hidup ini akan mudah, tapi Allah berjanji sesungguhnya sesudah bersama, kan bukan sesudah ya, inna ma'al usri yusron, bukan sesudah, tapi bersama dengan sebuah kesulitan itu ada kemudahan yang tidak terbatas gitu. Inna ma'al bersama, al usri ya, kesulitannya tertentu, yusronya tidak tertentu ya. Mungkin dengan sering dengar itu. Jadi bersama satu kegagalan gitu ya, bersama satu masalah itu ada 2 paket kemudahan yang masing-masing itu tidak terhingga jumlahnya, bentuknya dan sebagainya. Nah, kadang saya sering dengar ya, jadi kadang ada orang yang bilang bahwa oh Allah itu baik, Tuhan itu baik gitu. Tapi kadang mereka mengatakan seperti itu ketika mereka dapat karunia gitu ya. Padahal Allah tuh ini ya, tidak berjanji hidupnya akan mudah. Jadi
tidak mesti Allah itu ketika baik itu kemudian Allah akan membuat hidup kita tuh gampang. Ya, ini mungkin apakah kita akan menyalahkan Allah ketika kita gagal atau terpuruk dari hidup kita gitu. Apakah kita masih akan bilang Allah itu baik ketika kita gagal? Ataukah kita mendapatkan musibah yang luar biasa gitu ya? Apakah kita masih akan bilang Allah itu baik? Ya, pasti Allah itu baik. Tapi itu tadi kita harus memahami bagaimana Allah tuh mentakdirkan kita di dunia. Nah, ini pertanyaan yang ini ya sangat penting juga. Apakah kita ini jadi soleh karena kita ingin kehidupan kita dunia kita bahagia. Misalkan sekarang saya sering ini ya, duha 4 rakaat di pagi hari biar rezekinya lancar. Nah, kalau saya ini ya terus terang kalau ya mungkin Allah itu akan memberikan kita balasan duniawi. Tapi kalau misalkan kita tuh niatnya tuh hanya untuk dunia tuh, Masya Allah kok rendah sekali gitu. Balasan dunia itu terserah Allah lah gitu. Saya terus terang kalau ingat ayat tuh ada satu ayat di Al-Quran tuh yang terus terang sangat menohok ketika saya meniatkan seperti itu karena di Al-Quran tuh kalau nggak salah Ali Imran ini. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah, ya kan? Yang di awal tuh wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Jadi orang-orang yang mereka itu hanya berdoa ya Allah baguskan duniaku gitu. Maka bagi mereka apa? Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tidak ada sedikit pun jatah mereka di akhirat. Jadi kalau misalkan kita mau soleh gitu ya, kita ini maka jangan kita meniatkan untuk agar kita tuh bahagia. Ketika kita punya masalah gitu ya, mungkin kita mengadu ke Allah gitu ya boleh saja. Tapi jangan sampai kemudian kita ketika kemudian berdoa kepada Allah ternyata kok kemudian masalah kita belum diangkat juga sama Allah gitu ya. Maka kemudian jangan kita menyalahkan Allah. Tetaplah kita soleh walaupun kehidupan dunia kita masih belum bahagia. Nah ini mungkin yang paling menohok lagi ya. Apakah orang paling soleh di dunia Rasulullah SAW itu Allah takdirkan bahagia karena kesolehannya kan enggak. Rasulullah itu orang yang paling menderita, bahkan Allah SWT memberikan beliau itu ujian yang berkali-kali lipat dibandingkan dengan semua umatnya. Nah, jadi ya gagal kemudian tidak bahagia itu adalah bagian dari bagian dari kehidupan kita. Ya, ini tadi yang sudah saya sebut. Ketika kita dapat nikmat, kita bilang Allah itu baik. Ketika kita dapat musibah, maka kita kadang menyalahkan Allah. Maka ini Allah sudah menyindir dalam surah Al-Fajr ayat 15 sampai 16. Fa'idha akramahu fana'amahu fayaqulu rabbi akraman wa idza mabadalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa idza mabadalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Jadi ketika Allah memberikan kita kenikmatan, maka kemudian kita mengatakan ya Allah terima kasih engkau telah memuliakan aku, engkau telah memberikan kebaikan-kebaikan kepadaku gitu. Tapi ketika Allah kemudian memberikan musibah, memberikan kegagalan gitu, maka kemudian kita menyalahkan Allah, ya Allah engkau menghinakan aku, ya Allah engkau sekarang tidak baik gitu. Naudzubillah min dzalik. Ya, maka dalam setiap keadaan ketika kita bahagia tidak bahagia, ya, ketika kita berhasil atau gagal, ya, selalulah sabar, ya, kemudian selalu dekat dengan Allah, gitu ya, selalu menjadi orang yang soleh, ya, seperti apapun keadaannya. Nah, ini slide terakhir ya.
Jadi di sekolah kok diajari bahwa kesalahan adalah sebuah kegagalan dalam belajar. Nah, padahal di kehidupan ini engkau diajari bahwa kegagalan adalah prosesmu untuk belajar menjadi lebih baik lagi. Nah, jadi ini yang harus kita lakukan ya. Kita harus belajar menerima kegagalan, ya, kemudian mengambil hikmah dari kegagalan. Jadi ada orang yang ini ya, setiap orang insya Allah pasti punya kegagalan. Ya. Saya yakin antum pun juga pernah mengalami kegagalan. Nah, tapi orang yang gagal itu belum tentu ini ya. Dari tadi kan saya cerita bahwa orang-orang sukses itu mereka banyak mengalami kegagalan. Tapi belum tentu orang yang gagal itu nanti akan sukses. Karena apa? Karena yang penting dari sebuah kegagalan itu adalah itu tadi. Pertama adalah belajar menerima kegagalan. Kemudian bisa introspeksi diri. Kenapa kok saya gagal? Nah, misalkan saya sedikit cerita bahwa dulu saya pernah ini ya. Saya dulu di mobil saya pernah cerita bahwa saya ini orang yang DO 2 kali. Tadi kalau Jack Ma tadi DO juga beberapa kali, saya juga alhamdulillah merasakan gitu ya, rasanya jadi Jack Ma. Jadi saya di DO 2 kali, S1 saya di DO, dan ketika saya di DO kajurnya bapak saya. Jadi bapaknya juga malu gitu kenapa saya di DO. Tapi di DO-nya itu karena memang bukan karena saya bodoh gitu, karena memang kondisi saya yang ketika itu saya sudah bekerja, kemudian tidak boleh izin dari pekerjaan. Nah, kemudian saya di DO lagi S2 di Malaysia. Jadi karena ada riset saya yang apa namanya, yang secara teori sangat berhasil gitu, tapi kemudian ketika dipraktekkan di dunia nyata itu ada sebuah masalah gitu. Nah, maka kemudian setelah ya kalau S2 kan harusnya 2 tahun selesai. Maka ketika itu saya harus 4 tahun ya tidak selesai, dan alhamdulillah ya qadarullah ketika setelah saya di DO yang S2 di Malaysia itu saya kemudian keterima kerja di LIPI. Di LIPI dilalah ada alatnya. Nah, pakai alatnya itu saya bisa memecahkan masalah yang tidak selesai 4 tahun. Ya, ya itu ya gimana ya? Ya memang seperti itu jalannya yang Allah harus ini ya. Jadi ada hal-hal lain yang apa namanya, yang baru saya sadari bahwa oh di balik itu ada jalan lain yang apa namanya, yang saya harus syukuri gitu dengan DO-nya saya. Nah, Steve Jobs juga berkata gini ya, life is connecting dots. Jadi hidup itu seperti menghubungkan titik-titik gitu. Dan kita tuh nggak tahu titik mana yang harus kita hubungkan nanti. Dan titik itu nanti akan jadi apa. Nah, kalau istilahnya ini, life is connecting dots and we can only learn backward. Jadi kita hanya bisa mengambil hikmah, oh kemarin kok kejadiannya seperti ini, itu memang karena Allah tuh menginginkan saya itu jadi seperti ini. Nah, jadi orang yang berhasil adalah yang ini, yang can learn backward. Jadi orang yang dia bisa belajar dari apa yang pernah dialaminya di masa yang lalu. Yang terakhir ya, Allah sudah punya paket kehidupan untuk kita. Berdoalah semoga paket ya, karena ini salah satu paket dari 4 yang Allah tetapkan bagi kita itu kan nasib kita. Jadi Allah tetapkan rezekinya, Allah tetapkan kapan kita mati, Allah tetapkan nasib kita. Kemudian yang satu apa? Yang lupa. Ya, jadi nasib kita itu sudah Allah tetapkan. Jadi kita doa saja, ya Allah, mudah-mudahan paket kehidupan saya itu paket yang penting baik di akhirnya gitu. Ya. Misalkan saya harus menderita mengalami kegagalan ini ya enggak apa-apa gitu. Yang penting di akhirnya itu adalah sesuatu yang baik gitu. Dan apa namanya? Semoga dengan misalkan saya mengalami masalah ini, masalah itu, saya mendapatkan banyak pahala di sisimu karena saya telah bersabar dengan ujianmu. Karena orang beriman ini adalah ini, kita hidup ini bukan hanya di dunia saja. Kita hidup tuh masih panjang, di akhirat nanti masih panjang.
Jadi ketika kita mengalami masalah di dunia, maka harapan kita adalah di akhirat nanti, ya Allah, perkenankan saya untuk mendapatkan pahala yang banyak dari kesabaran akan ujian ini. Oke, ya ini semoga antum bisa baca. Ini adalah matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.